Pendek cerita, Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citylink, Siti Nurbaya, Siti Nurhaliza. Nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia berarti. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Matanya dia kan suka-suka dia mau kemana. Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga, diturunkan ke bumi untuk melayani Sayyidul Ardi wal Jannati, ya, penghulu makhluk di bumi, di langit dan di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si buruk ini merindukan beliau lama. Kapan Sang Muhammad datang? Karena buruk ini melihat kepada bidadari. Bidadari itu pembuluh darahnya tulisannya Muhammad, tapi bukan pakai huruf aksara Arab, aksara alam sana. Jadi ketika nabi-nabi masuk ke surga, mereka melihat kok jidatnya, pembuluh darahnya itu pancaran nur tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad bisa ditulis dalam banyak aksara. Contoh, mim ha mim dal bisa ditulis M U H A M M A da, ya kan? Kalau orang Turki nulisnya Mehmet, beda lagi kan? Di Cina bisa lagi pakai apa? Di Korea beda lagi. Kalau di Jawa ada namanya Hana Caraka, Data Sawala, itu saya pernah belajar. Unik juga. Ya. Tuh, kan antum bisa bib. Nama Nabi itu terlihat di pembuluh darah mereka. Bidadari. Maka bidadari itu adalah huruf-huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat sama yang punya huruf gimana? Gampang. Ya. Dikasih hurufnya. Ya. Betul. Ibu-ibu ini hurufnya bukan? Kayaknya bukan ya. Lalu si buruk ini, karena dia merindukan Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi, awalnya dia bingung, emang ini Muhammad? Bingung dia. Dikenalkan oleh Jibril, ini Muhammad yang engkau tunggu-tunggu, yang saya juga tunggu-tunggu. Ternyata sang Jibril lama juga menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nunggu Nabi sambil sholawat. Nah, ini rahasia nanti. Nih, ingat-ingat ya. Kalau lagi nunggu ngapain, tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja masalahnya. Yang di sono sholawat, di sini sholawat, kencang-kencangan sholawat. Ya, mana yang kuat sholawatnya nanti, itu yang menang. Sayyidina Jibril, karena dia bersolawat, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penghubung antara urusan langit dan bumi. Azazil namanya, nama iblis. Iblis itu dulu malaikat namanya Azazil, nggak mau sholawat, maka tidak dapat jadi pemimpin. Ya, mau jadi pemimpin kan nih Pak Haji nih. Ya, biar diridai oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, banyak sholawat. Ya, insya Allah. Kalau Jibril sholawatnya banyak. Angka-angka yang disebutkan itu cuma menunjukkan banyak, lebih dari itu. Karena Jibril itu satu napasnya bisa khatam Quran ribuan kali. Selesai dia. Karena sayapnya udah 360. Jadi dia sekali nafas, dia udah nyampe di mana? Satu kali nafas. Kalau kita bernafas-nafas, Fatihah satu aja nggak khatam. Ada yang lucu, Bib. Kawan saya dulu, mantan kita dulu ya, bukan mantan ini, bukan mantan cinta, bukan mantan teman. Ya, disebut sama dia. Kata dia apa? Fatihah satu nafas bid'ah. Gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Bid'ah. Kurangin. Ya, ternyata ini orang nggak belajar ilmu riwayat, bahwa dalam riwayat Ahlul Quran ada cara baca Quran satu nafas.
dan sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau mau terbang dia baca Fatihah satu napas langsung nyampe di langit ketujuh, dia langsung nyampe. Dongeng apa lagi nih Aros ini ya? Atau nggak percaya ya sudah. Itu Fatihah lebih canggih dari sayapnya Jibril. Sayyidina Nabi SAW ketika naik ke langit, tembus ke aras, dalam hadis Imam Bukhari dikatakan faghashiyatni sababatun, tiba-tiba ada cahaya di atas cahaya, awan di atas awan, kilat di atas kilat, gak bisa lagi dibahasakan, meliputiku, hilanglah Rasulullah SAW itu. Tiba-tiba beliau tersungkur sujud di aras paling tinggi. Disitulah terjadi dialog. Isi dialognya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab sama Allah. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab Allah. Begitu terus. Jadi Fatihah yang kita baca itu lebih sakti daripada sayapnya Sayyidina Jibril. Sayapnya Sayyidina Jibril hanya tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad SAW tembus sampai ke arasnya. Bertemu Allah, nggak perlu ketemu Allah di aras. Nabi Muhammad mau di mananya bisa ketemu Allah. Aras itu tempat sujud termulia. Masa satu kali sujud beliau di sana itu sudah mencukupi amal-amal semesta. Jadi jangan antum kira, ini kan yang nggak baca hadis kan lucu, Bib. Dikira Nabi itu ngeliatin Allah begini, Allah kamu cakep ya, enak amat begitu. Itu mah di kafe kali. Ini aras bukan kafe, bro. Aras itu artinya istana singgasana Allah. Orang masuk singgasana nggak ada yang sok-sokan. Masuk istananya Allah, langsung tersungkur, fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke aras itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat 5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya ada di sana. Kalau namanya nggak ada di sono ya nggak naik-naik. Ya. Jadi ke aras itu ketemu Allah atau sujud. Rasulullah mau ketemu Allah di mana aja bisa. Ya, kemana aja, di mana aja bisa. Di aras itu beliau sujud di Bait Ar-Rahmani, karena namanya Ar-Rahman 'alal 'arsis tawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas aras, bersemayam di atas aras. Maka saya istilahkan rumah Baitullah yang ada sana kan ini replika daripada Baitul Haram, hitam-hitam. Baitul Ma'mur putih-putih karena malaikat-malaikat semua. Sedangkan ini semua warna ada, tapi warna yang paling disukai Rasulullah adalah hijau. Maka Baitur Rahman warnanya hijau, hijaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Al-Bait Ar-Rahmani. Nah, guru saya ada seorang wali, kita ketemu, dia menyebutnya Al-Bait Al-Ahmadi atau Al-Bait Al-Muhammad. Ini istilah-istilah aja ya. Kalau yang berminat silakan dicatat, diingat-ingat ya. Ini ada rekamannya. Nah, nanti diputar-putar ulang. Nama-nama ini perlu diingat-ingat. Kalau masuk istana Allah, ada istana di dunia. Kalau nama kita belum nyampe ke istana, nggak dapat undangan istana, boleh masuk nggak? Nggak boleh masuk. Maka nama kita harus ada di sana, baru bisa naik. Ya, nama ruh namanya, bukan nama jasad. Nama jasad, nama KTP, Rasulullah nggak punya KTP. Jadi bukan nama yang KTP ini yang akan kita bawa nanti ke sana. Itu nama ruhani. Itu yang akan dibawa, yang ditulis di sana itu. Setiap kita ada punya nama. Masalahnya udah dikasih tahu atau belum? Ya, ya gimana mau tahu ya? Jadi wali dulu.